Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Dan kita masih dalam pembahasan tentang pentingnya belajar kepada guru. Dan malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan tentang sanggahan, ya, atau ya bisa dikatakan bantahan bagi orang-orang yang menganggap belajar itu cukup pakai buku. Yang namanya belajar itu ya harus dengan guru. Tidak boleh belajar otodidak. Terlebih lagi dalam urusan agama. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Diulang yang as-sadis yujadu fil kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina, amin. Qala al-muallif al-syekh al-doktor Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala: as-sadisatu yujadu fil kitabi asya'u tasuddu 'anil ilm wa hiya ma'dumatun 'indal mu'allim wa hiya at-tashiful 'aridu min ishtibahil hurufi ma'a 'adhamil lafzi wal ghalatu bi zawaghanil basar wa qillatul khibrati bil i'rab aw fasadil mawjudi minhu wa islahul kitab wa kitabatu ma la yuqra wa qira'atu ma la yuktab wa madhhabu sahibil kitab wa suqmun naskhi wa rada'atun naqli wa idmajul qari'i mawadi'al maqati' wa khaltu mabadi'it ta'lim wa dhikru alfadhin mustalahin 'alayha fi tilka as-sina'ah wa alfadhin yunaniyah lam yukhrijha an-naqilu min al-lughah kan-nawrus. فهذه كلها معوقة عن العلم
وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءة على المعلم وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي. Hasbuk, jazakallah khairan. Dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau ini, ana rangkum Ikhwan. Ana rangkum sekurang-kurangnya ada 12 poin, di mana 10 poinnya itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ana ulang lagi nggak apa-apa. Yang pertama, kenapa kok kita nggak boleh belajar secara otodidak? Karena yang pertama itu akan menghambat kita dalam pencarian ilmu. Yang pertama, menghambat kita dalam pencarian ilmu. Kemudian yang kedua, kesalahan baca karena pandangan kabur. Orang yang belajar pakai buku, dikhawatirkan dia pas membaca pandangannya kabur, alias nggak fokus. Kadang ada 1 atau 2 kata yang terlewat tanpa dia sengaja, tanpa dia sadari. Kemudian yang ketiga, kurangnya memahami i'rab atau dikhawatirkan salah baca. Ya, apalagi kitabnya kitab gundul, bukan kitab gondrong. Maka dikhawatirkan bagi pemula, kalau membaca kitab gundul itu biasanya banyak salahnya. Ini bahaya. Kemudian yang keempat, adanya rasa ingin membenarkan tulisan. Kenapa kita nggak boleh belajar secara otodidak? Karena biasanya timbul perasaan pengen membenarkan tulisan yang ada di buku. Padahal itu tulisannya udah benar, tapi malah dia salahkan. Kemudian yang kelima, adanya tulisan yang bukan berasal dari aslinya. Adanya tulisan yang bukan berasal dari aslinya. Yang keenam, adanya bacaan yang bukan berasal dari aslinya. Di buku-buku zaman dulu itu ada tulisan yang mana tulisan itu bukan tulisan asli dari buku yang asli. Atau misalnya bacaan yang bukan asli dari kitab aslinya. Nah, ini harus sama guru. Gak bisa secara sendirian. Kemudian yang ketujuh, buku itu sesuai dengan pola pikir penulisnya. Kenapa kita nggak boleh membaca buku secara otodidak, belajar secara otodidak ya, maaf. Karena biasanya buku itu sesuai dengan pola pikir penulisnya. Nah, kalau antum bacanya buku-buku orang ateis misalnya, berarti kan yang nulis buku itu pemikirannya pemikiran ateis. Seakan-akan itu adalah kata-kata yang benar, ternyata itu kata-kata yang fatal, yang salah. Kemudian yang ke berapa? Ke-8. Kalau kita belajar secara otodidak melalui buku tanpa guru, biasanya ada kesalahan tulis dalam buku tersebut. Ada salah harokat atau salah huruf, ya. Sementara kita tidak mengetahuinya. Adanya kesalahan tulisan. Kemudian yang ke-9, adanya penukilan yang buruk. Adanya penukilan yang buruk. Kemudian yang ke-10, pembaca menyambung tulisan yang harusnya terpisah. Harusnya tulisan itu
terpisah tapi dia malah bacanya nyambung. Nah, kemarin baru sampai sini. Terus yang ke-11, adanya campur baur dalam metode pembelajaran. Ya. Kalau nggak sama guru itu biasanya kita baca buku nahwu misal. Buku nahwu ternyata itu nahwunya udah level lumayan tinggi. Harusnya antum belajar nahwu dasar, tapi di dalam kitab itu disisipi ilmu balaghah. Nah, antum bingung nanti. Kok nahwu rumit temen ya? Kok nahwu bingungi temen ya? Karena antum nggak pakai guru gitu. Ini biasanya seperti itu. Jadi nggak fokus. Kadang penulis nyisipkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir, adanya istilah-istilah asing dalam buku yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui. Dan ini pengalaman pribadi memang seperti itu, ikhwan. Ketika anak coba membaca buku, yang mana buku itu bukan genre anak gitu ya. Kemudian anak coba karena anak FOMO gitu. FOMO dengan buku tersebut banyak diperbincangkan di media sosial. Akhirnya anak beli buku tersebut dan bukunya jelas yang ori ya, nggak boleh buku bajakan. Terus anak buka, Allahu Akbar, istilah-istilah asing yang anak nggak tahu itu. Akhirnya terlipat lagi lah. Karena ya begitu, kalau kita membaca buku tanpa bimbingan guru, kita bingung kalau ketemu istilah-istilah yang asing yang kita nggak paham. Jangan memaksakan untuk memahami istilah asing tanpa modal ilmu. Jangan pakai kira-kira, ya. Jangan pakai kira-kira. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan, wa qad istaraha al-muta'allimu min takallufiha 'inda qira'atihi 'alal mu'allim. Apabila seorang pelajar membaca buku di hadapan gurunya, niscaya dia akan lebih tenang dalam belajar. Seorang pelajar apabila dia membaca buku di hadapan gurunya, niscaya dia akan lebih tenang dalam belajar. Wa idza kana al-amru 'ala hadhihi surah fal qira'atu 'ala al-ulama'i ajda wa afdalu min qira'atil insan li nafsihi wa huwa ma aradna bayanahu. Jika hal ini terjadi, maka sungguh belajar di hadapan ulama, belajar di hadapan guru itu jauh lebih bermanfaat dan lebih afdol. Lebih utama kita belajar itu di hadapan guru. Dan gurunya yang benar-benar mutamakin, ikhwan. Bukan guru yang kaleng-kaleng, ya. Yang benar-benar guru. Ketika kita belajar suatu fan ilmu, suatu cabang ilmu, dan kita menemukan guru itu tepat sekali, ikhwan, itu belajar nggak membosankan. Wallahi, demi Allah. Kalau kita misal nih belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu fikih misal, dan ternyata guru kita benar-benar menguasai ilmu itu. Bahkan kalau masuk kelas nggak pakai kitab, karena sudah dikuasai ilmunya itu. Ada ikhwan dosen-dosen yang seperti itu. Masuk kelas nggak pakai kitab karena sudah dikuasai. Itu nyaman sekali belajarnya. Tapi kalau kita belajar dengan guru yang kurang menguasai, ya, biasanya ngantuk. Biasanya ngantuk atau biasanya malah semakin bingung. Ya. Sing kudune kowe gampang tapi malah jadi mumet. Ya mungkin bisa jadi karena gurunya belum siap secara totalitas. Kemudian qala as-Safadi, قال الصفدي ولهذا قال العلماء
لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. Baik, ini nasihat yang sangat indah ya kawan, dari As-Safadi ya. Walihada qala al-ulama, para ulama mengatakan la ta'khudhil ilma min sahafiyyin wala min mushafiyyin. Janganlah engkau belajar kepada orang yang dapat ilmunya cuma dari buku. Janganlah engkau belajar kepada orang yang ilmunya itu cuma dapat dari apa? Buku. Dia tahu ilmu cuma baca, nggak punya guru. Gurunya cuma buku. Kata beliau, la ta'khudhil ilma. Jangan ambil ilmunya. Wala min mushafiyyin. Dan janganlah engkau setorkan Al-Quran kepada guru yang cuma baca Quran tok. Jadi misal nih, antum ngelihat ada orang dia rajin banget baca Quran, tapi nggak tahu latar belakangnya dia alumni mana, gurunya siapa nggak tahu. Terus antum setorkan hafalan antum ke dia, nggak boleh. Kenapa? Karena dia cuma modal baca tok. Ini kata beliau As-Safadi. Nah terus kalau kita mau setorkan Al-Quran ke siapa Ustadz? Ya kepada Ustadz yang jelas latar belakang belajarnya itu dari mana. Dan memang punya keahlian dalam bidang Al-Quran. Ya. Dan dia juga rajin dalam baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang repot itu kan kalau misalnya kita setor Al-Quran kepada guru yang maca Quran bembu. Wong dheweke maca Quran biar tahu kok mau nerima setoran Al-Qur'an. Ya, gimana mau memperbaiki bacaan yang lain? Nah, kemudian beliau menjelaskan yakni la taqra'il Qur'ana 'ala man qara'a minal mushaf. Janganlah engkau membacakan Al-Qur'an, setor Al-Qur'an kepada orang yang cuma baca Qur'an tok. Maksudnya dia enggak punya ilmu Al-Qur'an. Nggak tahu ilmu ulumul Quran, nggak tahu ilmu usul tafsir, nggak tahu tafsir, nggak tahu tajwid, nggak tahu makhorijul huruf. Jangan setorkan kepada orang yang seperti itu. Bacaan antum malah semakin rusak nanti. Walal hadisa wa ghairahu ala man akhadha dzalika minas suhuf. Dan jangan pula engkau setorkan hadis kepada orang yang nggak pernah belajar ilmu hadis. Ya. Ini beliau sangat tegas sekali. Karena kalau kita menyetorkan ilmu kepada bukan ahlinya, ikhwan, bukannya kita semakin baik, malah semakin rusak ilmu kita nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Suma istamir. Iqra. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ وتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب minal isfali diraqimih. Nah ini penting sekali ini. Kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala, kalau kita mau perhatikan ya, di buku-buku ulama, kita kalau membaca buku-buku ulama atau buku-buku biografi ulama, Ikhwan, itu pasti kita akan temui di halaman paling depan disebutkan guru-guru mereka. Imam Al-Bukhari, namanya siapa? Nama bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Dari mana? Marganya apa? Sukunya apa? Kemudian lahirnya kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Meninggalnya kapan? Nah setelah itu kemudian disebutkan guru-gurunya.
Semua ulama, kalau antum baca biografinya, itu pasti ada guru-guru mereka, ikhwan. Setelah guru-guru mereka, nanti disebutkan murid-murid mereka. Nah, ini penting. Jadi zaman dulu itu, seseorang dikatakan murid, bukan hanya sekedar pengakuan dari si murid, tapi juga pengakuan dari si guru. Paham, ikhwan? Jadi misal ini, ada orang ngaku-ngaku muridnya Imam Al-Bukhari. Misal ya. Tapi ternyata Imam Al-Bukhari tidak mengakui dia adalah muridnya, maka status dia sebagai muridnya Imam Bukhari gugur. Gugur, ikhwan. Jadi harus ada keterkaitan. Muridnya ngaku dia adalah murid sang guru, dan gurunya pun mengakui dia adalah muridnya. Maka yang seperti ini baru diterima. Jadi kalau misalnya muridnya cuma ngaku, oh saya ini santrinya Ustadz Fulan, saya ini muridnya Ustadz Fulan, sementara Ustadz itu bukan murid saya, mbien beling banget bocah. Akhirnya Ustadznya tidak mengakui, maka gugur, antum gak dianggap jadi murid udah. Nah zaman dulu pengakuan itu sangat berharga sekali, ikhwan. Kayak tazkiyah, kayak apa ya, tazkiyah, ACC lah. Ya, kemana-mana ya kayak buat ngelamar kerja gitu, ngelamar untuk dakwah gitu. Kalau sekarang ya wallahualam mungkin sudah berubah zaman. Jadi kita kalau membaca buku-buku biografi para ulama, kita akan temui guru-guru dan murid-murid mereka. Bahkan di sini disebutkan, ikhwan, ya, bitasmiyati syuyukh wa talamid, disebutkan guru-guru maupun murid-murid mereka. Wa mustaqillun min dzalika wa mustaksirun. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Bahkan diceritakan ada juga seorang ulama, dia memiliki guru sebanyak al-uluf, ribuan. Gurunya itu ada berapa? Ribuan. Antum gurune wis pira? Guru antum pira? Guru antum ada berapa? Wis ana 100 apa urung? Guru TK antum kelalen? Ya. Belajarlah kepada banyak guru. Yang penting guru itu adalah guru yang akidahnya benar. Ya, jangan sembarang guru. Ya, kalau kita cuma belajar kepada satu guru, maka ilmu kita akan sulit berkembang, ikhwan. Bahkan sampai diceritakan ada berapa? Ribuan guru. Ya, ada seorang ulama, dia punya guru sebanyak ribuan, di sini disebutkan. Ya, balagha ba'duhumul uluf kama fil uzab minal isfari li raqimihi. Terus wa kana Abu Hayyan. Wa kana Abu Hayyan Muhammad Yusuf al-Andalusi idza dzukira 'indahu Ibnu Malik yaqul aina syuyukhuhu. Ada seorang ulama namanya Abu Hayyan Muhammad Yusuf al-Andalusi. Abu Hayyan Muhammad Yusuf al-Andalusi. Andalus itu mana? Spanyol. Ada ulama dari mana? Spanyol. Beliau meninggal pada tahun 745 Hijriah. Nah, beliau ini sangat memperhatikan sekali mengenai silsilah orang itu belajar dari mana. Idza dzukira 'indahu Ibnu Malik yaqul aina syuyukhuhu. Apabila disebut nama Ibnu Malik, maka Abu Hayyan ini akan bertanya, guru-gurune kowe siapa? Guru-gurunya itu siapa? Jangan asal ngambil ilmu kepada orang. Ya, kalau misalnya kita ini, misal. Aku arep belajar ilmu akidah. Terus teman antum tanya, belajar ilmu akidah sama siapa? Sama fulan, Ustadz fulan. Teman antum kemudian tanya, Ustadz fulan itu guru-gurunya siapa sih? Gitu. Itu gambaran sederhananya. Jadi sangat diperhatikan sekali. Ya, guru-guru itu sangat diperhatikan.
Pernah kita bahas, guru itu seperti nasab dalam ilmu, ikhwan. Ya, dalam ilmu. Kalau kita kan dalam dunia itu nasabnya ya orang tua kita, bapak kita, mbah kita. Garis keturunannya itu jelas dalam kehidupan. Kalau dalam ilmu, nasabnya ya di guru itu. Fulan pernah belajar ke siapa, gurunya ini pernah belajar ke siapa, ke siapa, ke siapa. Ya, makanya dulu itu ada yang namanya, ya sampai sekarang juga, apa itu? Sanad, ya, sanad. Jadi silsilah belajarnya itu jelas. Kemudian waqala al-Walid, وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. Kemudian ada juga yang mengatakan waqala al-Walid kana al-Auza'i yaqul. Imam Auza'i pernah mengatakan kana hadzal ilmu kariman, ketahuilah sesungguhnya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Yatalaqahu rijalu bainahum. Para ulama dahulu saling bertukar pikiran, mengajar dan belajar. Ilmu itu didapatkan dari mengajar dan belajar, bukan otodidak. Falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Ketika ilmu itu mulai ditulis, maka orang-orang yang tidak berilmu mulai masuk dalam hal tersebut. Maka ilmu mulai ditulis oleh orang-orang yang tidak ahli. Apalagi zaman sekarang, tinggal buka Google, buka chat, GPT, wah, keton kayak orang berilmu, ya. Antum buka chat GPT kemudian nulis materi akidah 1 sampai 10. Tolong buatkan. Jadi, ikhwan, antum posting di media sosial, wis kayak Syekhul Islam antum. Tapi pas diparani, ditakoni, bingung, ya. Nah, sekarang sudah sangat dimudahkan, tapi itu juga bisa jadi bumerang bagi kita. Terus وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. طيب. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. Kata beliau rahimahullah, belajar yang hanya melalui buku-buku itu tidak lepas dari yang namanya kelemahan. Belajar dari buku-buku, nggak pakai guru, itu banyak sekali kelemahannya. Yaqa'u fihi khalal. Wala siyama fi dzalikal 'asr. Terlebih lagi di zaman itu, di zaman dulu. Haitsu lam yakun ba'du naqtun wala syakl. Zaman dulu itu tulisan belum ada titik dan harokatnya, ikhwan. Tulisan Arab itu belum ada apa? Titik dan harokat. Ya. Antum bisa baca tulisan Arab nggak ada titik dan harokat. Kadang sana harokat sama titiknya juga kita masih bingung, ya. Apalagi zaman dulu. Fatatasahhaful kalimatu bima yuhilul ma'na. Maka kalau belajarnya cuma pakai buku, kesalahan itu akan jauh lebih banyak terjadi. Wala yaqa'u mislu dzalika fil akhdhi min afwahir rijal.
Hal ini tidak terjadi jika belajar bersama guru. Wa kadzalika tahdits minal hifdzi yaqa'u fihil wahm. Demikian pula ketika meriwayatkan hadis, hendaknya dia bersama guru, yang guru itu membawa kitabnya, enggak cuma pakai hafalan. Karena kalau cuma mengandalkan hafalan, dikhawatirkan ada kekeliruan. Bi khilafi riwayati min kitabin muharrar. Berbeda halnya dengan kitab yang sudah diteliti dan sudah diperbaiki, maka tidak mengapa. Terus wali Ibn Khaldun. Wali Ibn Khaldun mabhatun nafisun fi hadha kama fil muqaddimati lahu. Baik, demikian pula dengan Ibnu Khaldun, beliau punya pembahasan mengenai hal ini. Wali ba'dihim man lam yushafih 'aliman bi usulih fayaqinuhu fil mushkilati dhununu. Baik, kemudian ada sebuah syair ikhwan disebutkan man lam yushafih 'aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhunun. Orang yang belajar ilmu-ilmu dasar kepada seorang guru, ya, orang yang belajar ilmu-ilmu dasar bukan kepada seorang guru, maka ketika bertemu dengan permasalahan, dia akan menyelesaikan permasalahan itu hanya sekedar dengan dugaan, bukan dengan ilmu. Ya. Misal nih, ilmu-ilmu dasar siapa saja ikhwan? Ya, usul fikih, nahwu, shorof, mufrodat, itu termasuk ilmu-ilmu dasar. Usul tafsir, ya, usul salasah dalam akidah, dan yang semisalnya. Kata beliau, barang siapa yang mempelajari ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar ini tanpa bimbingan guru, maka ketika dia berjumpa dengan permasalahan yang waqi', permasalahan yang benar-benar terjadi, dia akan berfatwa dengan dugaan, bukan dengan ilmu yang matang. Berbahaya ikhwan. Jadi dia akan berfatwa dengan dugaan, bukan dengan ilmu. Kenapa? Karena dia nggak punya pemahaman dari seorang guru. Ini sangat penting. Terus wakana Abu Hayyan. Wakana Abu Hayyan kathiran ma yunshidu yadhunnul ghamru annal kutubi tahdi akha fahmin li idrakil ulumi. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. طيب. Kemudian Abu Hayyan, beliau pernah menyenandungkan syair. Beliau pernah bersyair dengan mengatakan yang intinya kurang lebih, orang yang meyakini bahwasanya buku-buku itu bisa memberikan petunjuk secara sempurna, maka orang ini ibarat anak kecil. Ana ulang, orang yang meyakini bahwa buku-buku itu adalah sumber petunjuk yang sempurna, maka dia itu seperti anak kecil yang tidak mengetahui hakikat kebenaran. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahimi. Dan orang-orang yang bodoh, mereka tidak akan tahu bahwa buku-buku itu seringkali ada hal-hal yang membuat bingung orang-orang yang berakal, yang cerdas. Ya, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat buku itu, kadang mereka menganggap buku itu sempurna, nggak ada salahnya. Padahal orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu ilmu,
mereka akan melihat, oh di buku ini ada kekurangan ini dan itu. Jadi beda pandangan. Kemudian di sini disebutkan, idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim. Apabila engkau belajar tanpa guru, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakim. Berbagai persoalan akan menjadi samar bagimu. Engkau akan semakin jauh dari kebenaran. Bahkan engkau bisa lebih jauh dari tumal hakim. Tumal hakim itu siapa? Tumal hakim adalah nama orang ya, atau julukan masyhurun bil ghabawati lakinnahu yadda'il ilma. Yaitu orang yang terkenal bodohnya tapi dia ngaku-ngaku sebagai orang yang berilmu. Ya, orang yang belajar tanpa bimbingan guru, maka suatu saat sangat dikhawatirkan dia akan tersesat, bahkan lebih sesat daripada siapa? Tumal hakim. Namanya apa? Tumal hakim. Tumal hakim itu siapa? Orang yang sangat bodoh, tapi dia ngaku-ngaku pinter. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita selesai dari Al-Faslus Tsani, dan di pertemuan akan datang kita akan masuk di Al-Faslus Tsalis, Adabut Talib ma'a syaikhihi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Termasuk waktu Isya. Ini kalau dari kamera itu kadang kelihatan kayak amplop ya Ivan. Padahal bukan amplop ini ya. Ini pertanyaan gitu. Takutnya mbok di framing. Ustadz Oli amplop akeh temen ya. Alhamdulillah. Pertanyaan ini ya. Fadol adzan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.